Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Ibu Internasional. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Oke, ternyata saya sudah terlewat ya. Oke. Ibu bijak di tengah dunia yang kompleks. Kita akan merenungkan tema ini pada pagi hari ini. Ibu bijak di tengah dunia yang kompleks. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada para ibu, entahkah itu ibu kandung, ibu sambung, ibu rohani, ibu guru, ibu rohani udah ya ibu saudara, ibu mertua, selamat hari Ibu. Silakan mengucapkan selamat hari Ibu kepada ibu-ibu yang ada di sekitar Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat hari Ibu Tante. Selamat hari Ibu Lose. Selamat hari Ibu untuk para ibu-ibu yang hebat, para pejuang dalam keluarga, dalam mendidik anak-anak, dalam mendampingi suami, dalam meniti karir bagi kehidupan dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Tapi tentunya hari ini tuh bukan hanya sekedar hari di mana kita memberikan ucapan selamat. Atau mungkin ada suami-suami yang sudah mempersiapkan karangan bunga. Mungkin Pak Tio ya Pak udah siapin karangan bunga. Atau coklat mungkin. Atau ada traktiran makan malam yang spesial untuk istri tercinta. Atau hari ini istrinya gak usah ngapa-ngapain jadi ratu sehari gitu ya. Semuanya disiapkan oleh suami dan anak-anak. Atau mungkin ada surprise khusus gitu ya. Ya itu boleh-boleh aja ya. Tentu kita para ibu sangat bersukacita. Benar gak ibu-ibu? Seneng gak? Cik Yana senyum-senyum ya, seneng pasti ya. Nah ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak hanya bagaimana kita memberikan karangan bunga, memberikan hadiah-hadiah yang secara khusus dalam momen ini untuk mereka. Karena kita ingin mengucapkan terima kasih untuk para ibu yang juga menjadi istri yang mendampingi kita, menjadi ibu yang begitu setia, merawat, mendukung dan mensupport anak-anak kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tentu bukan soal kita berkata terima kasih kepada para wanita yang sudah dipercaya boleh menjadi ibu di antara kita. Tapi hari ini adalah hari di mana menjadi satu momen bagi setiap kita, bagi saya, juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi momen untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menjadi momen penting untuk kita merenungkan betapa besar peran seorang ibu dalam kehidupan. Secara khusus juga dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Peran ibu di dalam keluarga bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa dan itu sangat berpengaruh dalam keluarga. Bagaimana anak-anak bisa menjadi anak-anak yang rukun satu sama lain, itu juga karena peran seorang ibu. Anak-anak jadi gak rukun juga itu bisa jadi karena peran kita juga ya, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana betapa besarnya peranan seorang ibu dalam kehidupan keluarga yang bisa memberikan dampak tidak hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat dan terutama juga bagi kehidupan bangsa. Dalam panggilan hidup kita sebagai terang bagi dunia ini. Peran seorang ibu adalah peran yang sangat besar dan peran yang sangat penting. Tetapi seorang ibu bukan hanya berperan untuk melahirkan. Bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu ya bagian yang akan mendasari perenungan kita pada pagi hari ini. Yaitu Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28 ditambahkan dengan ayat yang ke-30. Kita akan membaca terlebih dahulu ya.
Pak Ibu Saudara, Amsal 31 ayat 25 sampai 28 dan ayat yang ke-30. Nanti ayat 30 kita baca bersama-sama, 25 sampai 28 kita baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara sudah menemukan? Oke, kita akan baca bersama-sama ya lewat Alkitab fisik yang mungkin ada. Kalau nggak ada, biasanya di slot-slot di depan bangku Bapak Ibu Saudara ada Alkitab yang disediakan. Kalau ada yang di gadget silahkan juga boleh dibuka. Baik, kita akan membaca Amsal 31 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Saya akan memulai terlebih dahulu, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sedemikian kita boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkannya, tetapi yang menghidupi itu dalam hidup kita setiap hari. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, juga bapak-bapak dan saudara, calon ibu juga ada di sini ya. Peran ibu itu bukan hanya melahirkan anak, bukan juga hanya mengatur rumah tangga. Kalau kita membaca kitab Amsal ini adalah nasihat dari Ibu Lemuel untuk anaknya Lemuel yang adalah seorang raja. Ini adalah perikop yang kedua dari pasal 31, yaitu puji-pujian untuk istri yang cakap. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31, di situ kita melihat seorang istri yang cakapnya luar biasa. Dia bekerja, tidak hanya di rumahnya, menyiapkan segala sesuatu untuk rumah tangganya, dia juga melakukan banyak hal. Dia adalah seorang istri yang benar-benar luar biasa gitu ya. Mengatur rumah tangga dengan sangat luar biasa, bangun pagi-pagi, mengatur semua pembantunya untuk mengerjakan tugas-tugas seru di rumah, menyediakan makanan, menyediakan pakaian hangat dan sebagainya. Nah, kita boleh melihat bahwa ini adalah nasihat seorang ibu yang disampaikan kepada Lemuel yang disebutkan dalam bagian pasal 31 adalah seorang raja. Di sini kita melihat bahwa peran ibu adalah pendidik dalam kebenaran. Apa Bapak Ibu? Pendidik dalam kebenaran. Saya pernah belajar di satu lembaga yang namanya Mother School. Ini adalah satu lembaga yang digagas oleh Ibu Edith dari Austria. Nah, ketika dalam berbagai materi pembelajaran di sana, kami diingatkan, para ibu yang ikut Mother School Indonesia ini diingatkan bahwa ibu adalah guru yang pertama. Ibu adalah guru yang pertama, pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Entah itu mendidik anak dalam tahu membaca, tahu berbicara yang baik dan berbagai hal. Tetapi kita melihat dalam bagian yang kita baca, ibu adalah pendidik dalam kebenaran. Seorang ibu juga punya peran menjadi teladan dalam iman bagi anak-anaknya, bagi pasangan hidupnya. Ibu adalah teladan iman. Yang berikutnya, ibu-ibu yang terkasih dan bapak-bapak juga saudara, ibu berperan sebagai pelindung anak-anak dari pengaruh dunia yang jahat. Begitu banyak anak-anak yang saat ini sudah termakan oleh arus dunia ini. Mereka sudah terlibat dalam berbagai tindakan kehidupan yang jauh dari kata kebenaran dan kekudusan. Lalu mungkin kita bertanya, di mana ibunya? Apa yang sudah ibunya lakukan? Bahkan ada ibu-ibu yang juga merelakan anaknya untuk memiliki pasangan yang berbeda, yang tidak seimbang. Dalam ketidakmampuan, ketidaksanggupannya mungkin,
untuk bisa membantu mengarahkan. Bapak Ibu Saudara, ibu adalah pelindung bagi anak-anak mereka dari pengaruh dunia yang jahat. Ibu-ibu termasuk saya, kita punya peran untuk ini. Dan yang berikutnya, ibu adalah pilar penopang keutuhan dalam rumah tangga. Ibu adalah pilar penopang dalam kehidupan rumah tangga. Supaya rumah tangganya boleh harmonis, supaya rumah tangganya boleh mengalami segala yang baik. Ibu adalah kekuatan. Bersama dengan suami tentu menjadi pilar keutuhan di dalam rumah tangga. Begitu menyedihkan ketika melihat seorang ibu yang rela meninggalkan suaminya ketika suaminya dianggap tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya secara jasmani, secara uang bulanan, secara perawatan, secara kecantikan mungkin Bapak Ibu Saudara, tidak bisa memberikan tas branded mungkin. Kalau melihat media sosial begitu banyak. Tadi malam saya tuh melihat ada 7 anak yang masih di usia 17 tahun. Ditinggal ibunya menikah dengan pria idamannya. Anak ini 7-7-nya datang ke pernikahan ibunya dengan tangisan yang sangat luar biasa. Ibu adalah pilar penopang keutuhan dalam rumah tangga. Saya juga tidak jarang melihat ibu-ibu yang sekalipun melihat pasangan hidupnya sudah melukai dia berkali-kali, dia tetap bertahan karena dia mengasihi anak-anaknya. Dia terus berjuang dan saya pun melihat ada begitu banyak rumah tangga yang pada akhirnya dipulihkan oleh karena kesetiaan dan kasih seorang istri dan seorang ibu. Ibu-ibu yang terkasih dan calon ibu, ini peran kita. Pendidik dalam kebenaran, teladan di dalam iman, pelindung bagi anak-anak kita dari pengaruh yang jahat. Pilar penopang dalam kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini peran kita. Namun realita yang kita hadapi saat ini, dunia itu penuh dengan tantangan dan itu sangat kompleks, sangat beragam, bertumpuk-tumpuk ada di hadapan kita. Kita boleh melihat realita pada masa ini, nilai moral itu terus berubah. Dan moral itu semakin hari semakin naik apa menurun Bapak Ibu? Moral manusia semakin menurun, semakin merosot. Mungkin saya minta tolong penginjil Nathan untuk menampilkan satu video, ini konten ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi konten ini setidaknya mewakili kondisi anak-anak pada zaman sekarang. Mana dok? Ini kuat Daniel ada mau Bapak Ibu kerja Saudara, kelompok masih di sebelah dibantu untuk sana. suara. Daniel semua pingin ya om. Oh kasihan, kenapa kukis ambil jo? Makasih banyak om nih, Tuhan Yesus memberkati. Daniel mau berdoa Kang Jo nih. Ya karena tanpa Ya suara Tuhan kita tidak terima mengerti kasih. ya. Bentar. Woi tunggu. Apakah bisa keluar suaranya? Ngana selamat siang kek, ada sekolah menintau sopan ngana. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin saya jelaskan saja konten itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Apa bisa penginjil Nathan? Oh nggak bisa ya, oke nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah konten gitu ya. Ada seorang anak zaman dulu ketika bertemu dengan orang tua, biasanya anak-anak itu ngapain Bapak Ibu Saudara kalau zaman dulu ketemu orang tua? Nyapa ya, permisi om gitu ya, permisi tante. Kalau zaman sekarang nyelonong aja, wajib masih bilang nyamlengos gitu ya. Langsung nyelonong aja. Kadang diajak bicara pun gak menjawab. Pernah juga bertamu, ditanya mama mana? Gak tahu. Gitu ya. Boleh panggilin mama gak? Ganggu aja. Gitu ya Bapak Saudara ya. Itu anak zaman sekarang. Moral itu sudah mulai menurun Bapak Ibu Saudara.
sopan santun dari anak-anak sudah semakin hari semakin merosot. Itu tantangan zaman, kehidupan, keadaan dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, baru-baru saya juga kemarin melihat satu kabar tentang seorang ibu gitu ya. Seorang ibu yang baru saja bercerai dengan suaminya, ternyata punya pacar baru, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dia punya pacar baru, dia pergi makan bareng sama pacar barunya, sementara di rumahnya itu ada 4 balita yang ditinggal di rumah, dikunci dari luar. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka terbakar, 3 orang meninggal, hanya 1 orang yang selamat. Seorang ibu demi memenuhi hasrat pribadinya, balita masih kecil-kecil Bapak Ibu Saudara, mungkin baru 2-3 tahun. Balita itu kan di bawah 5 tahun ya Bapak Ibu Saudara, mereka sangat kecil. Bahkan saya melihat ada satu video itu ada kakaknya yang lebih besar, mungkin masih usia 2 tahun kurang, itu ngasih minum susu ke adiknya. Mamanya kemana? Mamanya lagi jalan dengan pacar barunya. Dan ketika pulang, anaknya sudah tidak bernyawa, terpanggang di rumahnya yang terbakar dan hanya ada 1 yang selamat. Lalu ada satu lagi Bapak Ibu Saudara, sekarang kan dunia itu pengaruh media sosial itu kan luar biasa ya. Ada seorang yang memvideokan seorang ibu yang lagi bawa anaknya, lagi motornya lagi terparkir. Dia bawa anak kira-kira umur 2 tahun sama yang satunya lagi kurang dari 2 tahun. Jadi kakaknya yang kira-kira umur 2 tahun itu di depan dan adiknya yang kurang lebih dari 2 tahun itu di belakang. Ibu ini lagi main HP Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Sambil ngaca, gak memperhatikan anaknya itu ngantuk dan hampir jatuh beberapa kali. Kita melihat bahwa moral itu semakin menurun, terlebih lagi berbicara tentang pengaruh digital. Beberapa hari yang lalu saya juga melihat satu yang viral, seorang ojol, dia lewat gosen gitu, membawa satu paket barang dan ternyata titiknya itu kuburan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika paketnya itu dibuka adalah bayi yang sudah meninggal. Dan ternyata ketika ditelusuri itu yang mengirim adalah seorang ibu dari bayi ini. Dan bayi ini meninggal karena mungkin lahir prematur dan ternyata itu hasil hubungan terlarang antara kakak dan adik, kakak adik, jadi mereka sekandung. Ini realita yang terjadi pada masa ini. Dunia semakin merosot Bapak Ibu Saudara. Begitu banyak yang terjadi. Dan para ibu saat ini, mungkin mereka sudah mulai melupakan peran dan jati diri mereka sebagai seorang ibu yang tidak hanya melahirkan anak, tetap pendidik anak, penjaga anak dari segala pengaruh jahat. Mereka lupa tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau masih bisa, saya ingin menunjukkan satu video. Bisa? Oke. Ini tentang pengaruh digital, pengaruh handphone untuk seorang anak. Bapak Ibu Saudara bisa melihat tayangan ini. Before moving on to the next problem, my lip color go on. hey, Don't ever talk to me again. I don't want. Oke, terima kasih. Bapak Saudara bisa menangkap nggak dari gambar itu? Memang nggak ada suaranya. Selamat siang Om, permisi nih, mau Bapak lewat. Saudara, Daniel, itu kemana bisa dok? berubah Ini kuat hidup Daniel ada mau seorang kerja kelompok di sebelah sana. Dia tidak Daniel lagi sama peduli Pigi nih kepada Om. Oh orang kasihan, kenapa kukis ame jo? Dia fokus dan Makasih engage. banyak Om nih. Tidak fokus lagi belajar, terpapar pornografi,
mengikuti tren yang seharusnya masih belum usianya. Dia kurang tidur, hidupnya menjadi berantakan. Dan ketika gadget itu diambil, dia sangat histeris, dia tidak bisa dipisahkan. Begitu luar biasa dampak pengaruh digital ini Bapak Ibu Saudara. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara menyadari akan hal ini. Menyadari bahwa di sekitar kita saat ini, media YouTube atau media-media apapun yang muncul, mereka bisa mengambil peran kita dalam mendidik anak-anak kita. Mereka mendidik anak-anak kita bukan dengan kebenaran, tapi dengan kekerasan. Mereka mendidik anak-anak kita dengan kehidupan yang amoral. Mereka mendidik anak-anak kita dengan pengajaran-pengajaran yang jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sadari dunia kita sekarang. Dan begitu Bapak Ibu Saudara pentingnya peran Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara mungkin anak-anak saya sudah besar. Sekarang ibu-ibu punya cucu, punya peran juga untuk cucu-cucu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat satu video gitu ya, seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, tapi dia gak sadar kalau dia sedang menggendong bayinya. Dia sambil main handphone, lalu dia menggoyang-goyangkan stroller anaknya. Karena dia pikir anaknya ada di stroller itu. Ketika dia sudah selesai lihat handphone, lalu lihat stroller anaknya, gak ada anaknya di situ Bapak Ibu Saudara. Dia panik lari ke sana kemari. Lalu dia ngeliat, ternyata anaknya ada di tangan sebelah kiri. Mungkin kita tertawa dan lucu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kok bisa gitu ya? Karena handphone anak bayinya sampai lupa ada di situ Bapak Ibu Saudara. Ibu yang sedang asik bermain handphone gitu ya, ini sama papanya juga. Anaknya ternyata udah naik motor dan hampir jatuh Bapak Ibu Saudara. Ini keadaan dunia dan realitas saat ini. Tapi bukan Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya itu bukan saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah berikutnya Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang dihadapi oleh ibu selain itu nilai moral yang semakin hari semakin menurun, pengaruh digital, ada juga tekanan secara ekonomi. Di tengah kehidupan ekonomi yang sangat sulit, seorang istri berperan juga untuk menopang kehidupan rumah tangganya dan harus bekerja begitu ya. Sehingga dia punya pergumulan menyeimbangkan waktu antara bekerja dan keluarga. Bapak Ibu Saudara, pernah ada seorang ibu saking sibuknya bikin pesanan kue gitu ya. Saking sibuknya bikin pesanan kue. Sampai-sampai dia lupa belum ngasih susu anaknya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu anaknya dibangunkan gak bangun-bangun Bapak Ibu Saudara. Anaknya meninggal. Dia hanya menangis, dia kecewa, dia panggil-panggil anaknya. Tapi anaknya sudah tidak bernyawa lagi. Ibu-ibu ingat apapun kesibukan kita, jangan lupa anaknya ya. Saya melihat itu sangat sedih Bapak Ibu Saudara. Sangat miris. Saya juga melihat ada ibu-ibu yang karena harus memenuhi kehidupan ekonomi keluarganya, menangis, menciumi anaknya sebelum dia terbang ke luar negeri karena dia harus mencari uang, bekerja di sana untuk menghidupi, mendukung ekonomi dalam keluarganya. Ini tantangan, tekanan ekonomi yang juga dihadapi oleh seorang ibu yang harus rela berpisah dengan anak-anaknya. Bahkan saya juga punya pengalaman, ada satu anggota keluarga saya yang pergi ke luar negeri Bapak Ibu Saudara bekerja di sana. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami kehancuran dalam rumah tangga dan berpisah dengan pasangan hidupnya. Karena sudah sekian lama di luar negeri, di sana ketemu dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, inilah tantangan dunia pada saat ini. Bahkan juga ada di satu daerah di Indonesia, ada ibu-ibu yang rela menjual anak gadisnya untuk menikah dengan pria asing untuk bisa menghidupi kehidupan rumah tangga mereka. Untuk bisa
bisa menyokong ekonomi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini realita yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak jauh di tempat lain, mungkin juga ada di sekitar kita. Dan itu bukan Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, peran seorang ibu tidaklah mudah. Selain tekanan ekonomi, belum lagi berhadapan dengan anak-anak. Anak-anak yang sudah semakin sulit untuk diarahkan. Mereka, kita tidak tahu arah langkah hidup mereka kemana. Suami yang mungkin sudah gila judi online. Yang masih suka mabuk mungkin. Atau gila dengan perempuan yang lain. Ini sebuah tantangan juga yang sangat tidak mudah. Dia tidak tahu suaminya arah langkahnya kemana. Juga mungkin arah langkah anak-anaknya. Ketika ibunya mengarahkan, memberikan nasihat-nasihat yang baik, tapi anaknya menolak. Sungguh peran seorang ibu tidaklah mudah. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kita punya peran penting dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin kalau video yang ketiga, apakah bisa? Oke, kita coba ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan saya dan Bapak Ibu Saudara lakukan? Gereja boleh dikatakan ibu rohani bagi anak-anak. Kita orang tua, pendidik rohani bagi anak-anak. Apa yang akan kita lakukan? Mereka katakan, saya begitu sulit mendengar suara Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Bagaimana dengan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka bisa mendengar suara Tuhan? Apakah mereka bisa merasakan kasih Tuhan? Lewat peran kita sebagai ibu dan orang tua. Dari kitab Amsal pasal 31, ayat 28, ayat 25 sampai 28 dan 30, kita akan belajar. Ibu yang bijak di tengah dunia yang kompleks ini adalah ibu yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Ibu yang bijak adalah ibu yang takut akan Tuhan. Amsal juga berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 25 dan 30 berkata demikian. Ia berpakaian kekuatan dan kehormatan, ia tertawa tentang hari depan. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25 menggambarkan seorang perempuan, seorang wanita, seorang ibu yang hidupnya tidak dikuasai oleh ketakutan. Seorang ibu yang tidak dikuasai ketakutan, tetapi memiliki pengharapan akan masa depan. Seorang ibu yang memiliki pengharapan akan masa depan, sehingga ia tidak khawatir akan hari esok. Kenapa ia tidak khawatir akan hari esok? Sebab ia mengenal Allah. Sebab ia mengenal bahwa Allah yang ia percayai adalah Allah yang memiliki masa depan. Allah yang memiliki hari depan. Allah yang memegang masa depan. Ia berpakaian kekuatan. Tapi kekuatan yang dia miliki bukan berdasarkan pada hikmat dan pengertiannya secara pribadi. Tetapi hikmat dan pengertian yang menjadi kekuatannya. Oleh karena ia hanya bersandar kepada Tuhan. Karena ia bersandar kepada Tuhan, maka ia memiliki kekuatan. Di tengah begitu banyak tantangan yang begitu kompleks di tengah-tengah dunia ini, dia tetap dapat menghadapi itu. Karena ada Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan. Dia bukan seorang ibu, bukan seorang perempuan yang sempurna. Tetapi justru ia tahu betul kepada siapa ia bersandar dan menaruh pengharapannya, kepada Allah. Ia berpakaian kehormatan karena hidupnya memuliakan Allah. Karena hidupnya memuliakan Allah. Karena ia hidup di dalam kesetiaan dan ketekunan di dalam Allah. Ia tertawa. Tertawa ini menggambarkan tentang sukacita. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Yang ada adalah kebahagiaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia tertawa tentang hari depan karena ia tahu Tuhan yang ia kasihi, Tuhan yang ia percayai selalu menyertai keluarganya. Karena dia adalah perempuan, karena dia adalah seorang ibu yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam bagian ini bukanlah takut karena merasa terancam. Kalau dia tidak menjadi ibu yang baik, ia akan dihukum oleh Tuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi takutnya akan Tuhan ia bangun atas dasar rasa hormat, rasa kasihnya yang dalam dan pengabdiannya kepada Allah. Seorang ibu yang mendasari hidupnya dengan menghormati, mengasihi Allah dan mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Ia takut akan Tuhan sebagai bentuk ia tunduk kepada Allah. Karena ia tahu dan mengenal siapa Allahnya. Ia tahu dan mengenal siapa Allahnya. Bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara, secara khusus ibu-ibu, kita ini sudah hidup takut akan Tuhan. Dan mengenal siapa Allah kita. Sehingga sikap hati kita adalah sikap hormat kepada Allah kita. Mengasihi Allah kita dengan segenap hati kita. Dengan segenap akal budi kita. Segenap keinginan-keinginan kita. Dan kehendak hati kita. Sehingga kehendak hati kita tidak ada yang lain. Bukan berupaya mencari kemolekan. Bukan berupaya mencari hal-hal yang bersifat lahiriah. Sehingga kita bisa mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Wah, baju kamu bagus banget ya. Wah, perhiasan kamu hebat ya. Wah, mobil kamu luar biasa. Rumah kamu istimewa ya. Wajahmu glowing banget. Kan itu yang dikejar seorang ibu yang takut akan Tuhan. Enggak masalah aku pakai bedak Viva. Enggak masalah aku enggak perawatan. Enggak masalah aku enggak pakai lipstik dengan harga yang mahal. Asalkan aku dapat hidup mengasihi Tuhan dan keluargaku.
Apa yang dikejar wanita pada masa ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan adalah sikap hidup yang selalu mau beriringan dengan Tuhan dalam berbagai hal. Kenapa dia punya kekuatan? Karena di situ ia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saat dia merasa lemah, saat dia merasa tidak sanggup menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya, dia duduk diam di kaki Tuhan, berbicara, berdialog dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan di dalam ratap tangisnya bersama dengan Tuhan. Dia tidak bersandar pada kekuatan-kekuatan orang-orang di sekitarnya, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Itulah wanita yang takut akan Tuhan. Dia tidak takut apapun. Sebab dia tahu. Sebab dia mengenal. Dia kenal betul siapa Allahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin akan sampai pada titik kita mengenal Allah. Hidup beriringan bersama dengan Allah setiap hari. Kalau kita gak pernah bangun hubungan dengan dia. Kalau kita gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan? Dunia ini begitu bising. Dengan berbagai hal yang ada, dengan tarik-menarik, keinginan-keinginan yang ada di tengah dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa peka untuk mendengar pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kita mendidik anak-anak, ketika kita mendampingi suami kita, yang kita dengar adalah hikmat Tuhan. Yang kita dengar adalah suara Tuhan. Yang kita dengar adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau saya berkata seperti ini bukan berarti saya sudah sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita belum sempurna. Kita belum sempurna. Mungkin kita berkata itu terlalu ideal. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah, lewat jatuh bangun kita gagal mungkin. Hidup membangun relasi dengan Tuhan. Tapi kegagalan itu tidak membuat kita berdiam diri. Tapi kita bangun lagi hubungan dengan Tuhan. Sehingga langkah hidup kita adalah langkah hidup yang benar. Mungkin kita juga gagal dan melakukan hal-hal yang benar dan baik. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita yang hormat dan mengasihi Tuhan akan membawa kita kembali untuk dapat hidup, menjalani peran kita sebagai seorang ibu dengan benar. Bukan takut kepada suami, bukan takut kepada mertua, bukan takut mungkin kalau seorang hamba Tuhan dicela sama jemaat. Bukan. Tapi karena hati kita mengasihi Allah. Karena hati kita mengasihi Allah, maka dengan segenap hati kita mengasihi anak-anak kita. Dengan segenap hati kita mengasihi suami. Apapun bagaimanapun keadaannya, kita tetap ada dalam keluarga kita. Apapun bagaimana keadaan anak-anak kita. Mungkin mereka sedang jatuh. Kita tetap ada menjadi ibu yang baik. Ibu yang penuh kasih. Ibu yang terus merawat, mendampingi, mendoakan anak-anak kita. Ibu yang takut akan Tuhan adalah ibu yang bijaksana. Karena di situ ia dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu secara khusus adalah ibu yang takut akan Tuhan, yang selalu berjalan beriringan dengan Tuhan? Seberapa peka saya dan ibu-ibu mendengar suara Tuhan? Para suami, dampingi istrimu. Kuatkan mereka dalam tantangan yang tidak mudah. Hai calon-calon suami juga calon-calon ibu. Tuhan memanggil kita bukan dengan peran yang sederhana. Dunia ini semakin kacau Bapak Ibu Saudara. Peran seorang ibu sangatlah penting. Peran seorang ibu sangatlah penting. Ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ini hal yang kedua ya Bapak Ibu Saudara. Hanya ibu yang takut akan Tuhan, yang selalu bergaul dengan Tuhan, maka ia akan menjadi ibu yang punya teladan hidup dalam karakter kasih. Nggak mungkin seorang yang tidak bergaul dengan Tuhan, ia bisa memberikan teladan karakter kasih Tuhan. Hanya ibu yang bergaul dengan Tuhan, ibu yang takut akan Tuhan, ia bisa memberikan contoh teladan bagaimana karakter kasih itu mewujud dalam kehidupan dan rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal pasal yang ke-28 berkata demikian.
26 sampai yang ke-28. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Lalu berikutnya dikatakan demikian. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya seorang ibu yang takut akan Allah. Yang punya hubungan dengan Allah. Ia akan memiliki ciri yang kedua. Yaitu menjadi teladan karakter kasih Allah. Dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Artinya Bapak Ibu Saudara, seorang ibu yang akan berkata untuk anaknya, dalam nasihatnya, dalam pengajarannya untuk membangun anaknya. Bukan untuk menjatuhkan anaknya. Ia tidak cepat tersinggung atau melontarkan kata-kata yang tajam. Justru ia memiliki kata-kata yang membawa damai. Menegur dengan lembut, mengajar dengan kasih, dan menasihati dengan hikmat Tuhan. Ibu-ibu, saya sempat melihat juga ada satu yang diviralkan gitu ya sama orang gitu ya. Sekarang begitu banyak orang gampang memviralkan orang lain. Ada seorang ibu yang tiba-tiba memukul muka anaknya di depan umum gitu ya di bandara. Padahal anaknya ini udah usia mungkin 17-an gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sambil memarahi, memaki-maki dan sebagainya. Ibu-ibu mungkin saya dan ibu-ibu pernah gagal marah kepada anak-anak. Mungkin juga pernah memukul anak-anak. Pernah Bapak Ibu Saudara? Kalau saya jujur aja pernah ya Bapak Ibu Saudara, marah kepada anak-anak. Mama, anak saya menasihati saya, lain kali mama kalau nasihatin bicara yang baik ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena secara pribadi ketika saya melakukan kesalahan, maka saya datang kepada anak-anak saya. Dalam momen-momen tertentu saya menggunakan setiap momen bersama dengan anak saya. Mungkin ketika mengantar atau menjemput dia sekolah, tangannya saya taruh di pinggang saya supaya dia memeluk saya. Peluk mama nak, mama sayang, mama senang banget kamu peluk gitu ya. Lalu anak saya senang sekali gitu ya. Lalu saya sambil naik motor, saya bilang sama mereka, maaf ya kalau tadi pagi mama marah, mama sempat ngomong-ngomong kata-kata yang keras sama Koko dan sempat pukul juga gitu ya. Mama minta maaf ya, mama udah gagal jadi ibu yang baik, tapi mama mau terus belajar menjadi ibu yang baik. Lalu apa kata anak saya, Bapak Ibu? Anak saya bilang ini, enggak kok, mungkin memang aku perlu sedikit agak dikerasin sama mama karena aku salah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah menyangka anak saya bisa berkata seperti itu. Ya. Saya memberikan teladan kepada mereka tentang apa? Kalau salah, kalau gagal, beranilah berkata maaf. Sekalipun itu kepada anak kita. Sekalipun kepada anak kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika suatu waktu mereka melakukan kesalahan, mereka datang kepada saya. Dia mengulurkan tangannya, mama maaf ya. Tadi aku berkata kasar sama mama. Dia mengatakan itu Bapak Ibu Saudara. Anak-anak itu belajar dari teladan hidup kita. Lalu kita sama-sama ngobrol, ya udah kita saling mendoakan ya nak ya. Doakan mama supaya mama jadi ibu yang baik. Mama juga berdoa supaya kamu jadi anak-anak yang baik. Tapi memang seorang ibu tidak cukup mengajarkan supaya anaknya menjadi baik. Tetapi mengajarkan mereka untuk hidup mengasihi Tuhan. Mengajarkan mereka untuk hidup mengasihi Tuhan. Mengapa mereka harus menghormati mama dan papanya? Mengapa mereka harus mengasihi kakak dan adiknya? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi mereka. Apakah Bapak Ibu Saudara menggunakan setiap momen, mungkin ketika mau tidur malam, mengajak anak-anak untuk berbicara, membicarakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara,
Kalau sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa teladan ibu yang sampai saat ini Bapak Ibu Saudara ingat? Dan itu juga memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara untuk menghidupinya. Kalau aku jadi seorang ibu, aku mau seperti mamaku. Aku mau seperti mamaku. Kenapa? Mamaku itu bukan hanya seorang aktivis gereja, tapi dia seorang ibu yang sangat baik. Bukannya gak pernah marah, tetapi dia adalah seorang ibu yang terus senantiasa mengasihi aku dan terus mengarahkan aku untuk dapat hidup dengan benar. Aku melihat ibuku adalah seorang mama yang baik. Dia melayani ayahku dengan luar biasa. Bahkan ibu selalu bangun pagi-pagi untuk menyiapkan makanan yang terenak buat anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau ngomong seperti ini ideal banget ya. Karena realitanya kadang-kadang pagi-pagi dimasakinnya apa? Mie dan telur ya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, kiranya saya dan Bapak Ibu Saudara terus mengingat bagian ini. Bahwa Tuhan mau memakai saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi teladan dalam karakter kasih Kristus. Kasih Allah itu adalah kasih yang mengampuni. Kasih yang mau menerima kesalahan, kekurangan. Seorang anak mau menerima orang tuanya dalam kesalahannya, bahkan menjadi anak yang mungkin bisa mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Itu kasih Bapak Ibu Saudara, anak yang mau mengingatkan ketika ibunya melakukan kesalahan supaya ibunya tidak melakukan kesalahan lagi. Itu karakter kasih Bapak Ibu Saudara yang tidak cuek, dan itu dimulai dari ibu-ibu sebagai pendidik kebenaran dalam kehidupan anak-anak. Inilah Bapak Ibu Saudara, ibu yang bijaksana adalah ibu yang takut akan Tuhan. Ibu yang bisa menjadi teladan dalam karakter kasih. Mari kita baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Prestasi abadi seorang ibu adalah ketika ia bersama dengan suami berhasil mendidik dan menggiring anak-anaknya pulang ke rumah Bapa. Para suami mau bergandengan tangan dengan istri untuk mendorong, menggiring anak-anak kita pulang ke rumah Bapa di tengah tantangan dunia yang kompleks ini. Amin. Aminnya kecil ya Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Oke. Bukan karena dunia memuji, tetapi karena Tuhan berkenan. Bukan karena ibu itu sempurna, tetapi karena ia bergaul dengan Allah dan memancarkan kasih Kristus. Bukan karena dunia memuji betapa hebatnya, cantiknya, bagusnya pakaian dan perhiasan kita. Tetapi karena Tuhan memuji kita. Dan dia berkata, aku berkenan kepada engkau. Engkau sudah menjadi ibu yang bijaksana. Ibu yang takut akan Tuhan. Ibu yang memberi teladan kasih bagi anak-anakmu. Kita bukan ibu yang sempurna, masih sering jatuh bangun. Tetapi dalam jatuh bangun itu kita tetap selalu bergaul dengan Tuhan. Dan di situ Tuhan menuntun kita sehingga kita mampu memancarkan kasih Kristus bagi anak-anak kita. Selamat Hari Ibu, selamat menghidupi panggilan sebagai ibu yang bijaksana. Immanuel, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terbatas hamba-Mu menguraikan firman ini, tetapi Allah Roh Kudus tidak terbatas, akan terus berbicara pada pribadi kami masing-masing. Baik sebagai ibu, mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menghidupi panggilan hidup kami secara benar. Sebagai seorang ibu bagi anak-anak kami, sebagai istri yang baik bagi suami. Bapa dalam kerajaan surga, kalau ada di antara para ibu yang saat ini sedang bergumul Tuhan, dalam kehidupan rumah tangganya, Tuhan menolong. Mungkin juga ada para suami yang sedang bergumul akan istrinya. Tuhan, Engkau menolong mereka. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kehidupan rumah tangga jemaat-Mu yang Kau kasih ini Tuhan. Dan Kau tidak akan pernah meninggalkan seorang pun di antara kami. Nama demi nama, keluarga demi keluarga, dalam berkat penyertaan dan anugerah Tuhan. Di situ Tuhan terus bekerja, menjadikan keluarga-keluarga ini
memuliakan Allah. Karena melalui keluarga-keluarga ini Tuhan mau menyatakan terang dan kemuliaannya bagi dunia ini. Melalui GKM Saron Cirebon. Terpuji nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan pada Bu Herni.